Shalom teman-teman. Hai. Apa kabar teman-teman yang di rumah? Luar biasa, baik. Nah, good nih. Aku tadi ngelihat ada yang udah in time, keren. Nah, buat teman-teman yang sudah masuk di Zoom ini, boleh tolong dibuka kameranya coba. Kita mau lihat wajah-wajah kalian yang ganteng, yang cantik. Ayo coba. Nah, kembali lagi bersama aku dan Eli di Junior Community Online Fellowship. Nah, kira-kira gimana nih, Li? Nah, di Zoom ini udah ada teman-teman yang in time, Li, tadi, Li. iya Kak. Tadi kamu lihat ada siapa aja tuh, Li? Tadi ada Ruth, ada Deva, ada Marvin. Wah. Masih banyak lagi, Kak. Iya, wah keren banget teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah join di Zoom hari ini, nah teman-teman jangan keluar-keluar lagi ya teman-teman ya kalau bisa, karena seperti yang sudah diumumin di minggu-minggu sebelumnya, kalau join sampai akhir bahkan antusias dengerin firman Tuhan, antusias ngapain lagi, Li? Antusias apa lagi nih, Li? Memuji Tuhan. Antusias memuji Tuhan, terus nanya waktu talk show ya, Li ya? Iya, bener banget. Bisa dapat apa sih, Li? Dapat poin dong pastinya. Bisa dapat poin. Wah, keren banget. Keren banget teman-teman. Nah, Kak Inge, tema hari ini apa sih Kak Inge? Bagus banget pertanyaannya. Teman-teman, tema hari ini ada yang tahu nggak kira-kira? Coba teman-teman di rumah tahu nggak kira-kira? Temanya apa ya? Ayo, temanya apa ya? Temanya apa, Li? Eli tahu nggak, Li? Nggak tahu Kak. Mau tahu nggak? Mau dong. Oke, temanya adalah Dare to be different. Artinya berani tampil beda. Berani tampil beda. Nah, teman-teman, berani tampil beda tuh maksudnya apa sih? Karena kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, jadi kita mau melakukan firman Tuhan yang adalah beda sama teman-teman yang lain, ya kan? Nah, maka dari itu hari ini kita membahas tentang gimana sih caranya biar kita bisa tampil berbeda, gitu. Oke? Oke. Nah, terus habis itu ada apa lagi nih, Li? Nah, teman-teman di rumah juga mau tahu kan, tetap di sini ya dan cari tahu jawabannya. Oke deh. Kalau gitu sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu nih, Li. Oke, yuk teman-teman. Aku ajak teman-teman untuk kita bisa berdoa, untuk kita berdoa bersama ya. Oke? Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kumpulkan kami sekalipun online di Zoom ini Tuhan. Tetapi kami mau tetap bersuka cita bersama untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan bersama, bahkan bermain games bersama. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memulai fellowship ini, biar Tuhan berkati fellowship ini dari awal sampai akhir, sehingga biar kami bisa mendapatkan sesuatu yang baik yang Tuhan kasih, yang Tuhan mau ajarkan lewat fellowship hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, kalau gitu sekarang kita mau ngapain nih, Li? Kita mau memuji Tuhan Kak Inge. Kita mau memuji Tuhan. Ada pesan gak nih, Li, buat teman-teman di rumah? Kalau misalnya memuji Tuhan harus gimana nih, Li, kira-kira? Sungguh-sungguh Kak Inge. Harus sungguh-sungguh. Nah, jangan lupa teman-teman ya, harus antusias ketika memuji Tuhan. Oke? Oke. Jadi, selamat memuji Tuhan. Ya, kita mengangkat lagu pujian. Kami terima kuasanya Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan mengalir di tempat kita. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu yuk. Kau melihat tadi tubuh dengan darah yang kudus, berangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karammu, nyatakan kau besar dan hidup. Berayu berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima
tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan. Tuhan dibawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat untuk kami. Berlari sampai tujuan ya teman-teman, berlari sampai tujuan. Siap-siap ya, mendapatkan mahkota kekal. Tepuk tangan sekali yuk. Terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan. Tuh kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami yang berdiri, di situ
yang mau berdoa? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah memuji Tuhan. Kami telah bersorak-sorak buat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Allah yang memberkati setiap kami. Kami juga mau Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Hai. Ketemu lagi sama Kak Deborah. Ya, hari ini Kak Deborah mau sharing juga tentang satu tema, yaitu Dare to be different. Artinya berani tampil beda. Nah, berani tampil beda itu seperti apa sih Kak Deborah? Karena kan kita juga aslinya juga udah beda. Aku sama Kak Deborah juga beda. Usia kita juga udah beda. Tinggi aku sama tinggi Kak Deborah juga beda. Kulitnya juga beda, gitu-gitu. Apakah itu? Bukan, teman-teman. Bukan tentang masalah fisik, tapi tentang tindakan kita, tentang sikap kita, tentang hidup kita yang berbeda dengan dunia ini. Oke, tapi kalau misalnya mau bicara tentang tampil beda ini, aku mau sharing teman-teman tentang satu tokoh di Alkitab. Aku sungguh terinspirasi juga dari tokoh ini, yaitu dia adalah Daniel. Ada yang tahu? Tahu lah ya, pasti udah sering banget kayaknya ngedengar tentang ceritanya Daniel. Nah, sedikit cerita, Daniel ini adalah salah satu orang yang dipilih ke istana raja karena dia punya perawakan yang baik, dia penampilannya keren lah, baik gitu, terus sehat, masih muda, dan dia ini orang yang pintar, yang ilmunya banyak banget, teman-teman, pengetahuannya keren. Nah, tapi ada sesuatu yang berbeda dari Daniel dibanding orang-orang di istana yang lain. Karena ini, kita buka Daniel 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, ternyata Daniel ini punya hidup yang berbeda dari orang-orang di istana yang lain. Karena dia punya ketetapan diri untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dia punya standar hidup atau keinginan untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Nah, padahal ya, kalau kita lihat kayaknya Daniel hidupnya udah enak gitu ya. Dia orang yang pintar, dia orang yang ilmunya banyak, terus bisa masuk ke istana raja, dan hidupnya juga udah dipenuhi dengan fasilitas istana raja gitu ya. Tapi kok dia masih mau untuk hidupnya berketetapan dengan firman Tuhan. Ini kan jadi sesuatu yang menarik ya teman-teman. Kadang waktu kita ada dalam situasi yang enak, misalnya ceritanya kita udah diterima sama teman-teman kita, akhirnya kita mau nggak mau ngikutin kehidupan teman-teman kita yang sebenarnya waktu itu kita tahu kehidupan teman-teman kita ini kurang baik gitu, atau kehidupan orang-orang yang lagi dekat sama kita ini hidupnya kurang benar gitu. Tapi karena kita ngerasa, gue justru diterima nih sama geng ini, sama kelompok ini, ya udahlah gue ikut aja gitu. Daniel tuh nggak seperti itu teman-teman. Daniel walaupun hidupnya lagi enak di istana raja, dia udah bisa menikmati fasilitas kerajaan, tapi dia tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan santapan raja. Nah, apa sih rahasianya Daniel tuh mau tetap tampil beda di saat hidupnya juga lagi enak, kehidupannya juga lagi nyaman gitu, tapi dia tetap mau ikutin apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Nah, ini rahasianya Daniel, teman-teman. Kita buka di Daniel 6 ayat 10. Ini yang membuat Daniel berbeda.
Karena Daniel punya gaya hidup yang berbeda. Kita baca sama-sama ya teman-teman di Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, jadi ini adalah rahasia pamungkasnya Daniel, kenapa dia masih tetap kuat untuk berdiri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, walaupun saat itu lingkungannya atau kehidupan di istana raja tidak seperti apa yang difirmankan Tuhan. Karena Daniel punya gaya hidup, punya kesukaan untuk berdoa dan memuji Allah. Gimana dengan kita teman-teman? Kita balik lagi ya ke diri kita saat ini, apakah hidup kita, gaya hidup kita ini seperti orang-orang dunia pada umumnya gitu, yang ya hari Minggu harusnya kita ibadah malah main game online atau tidur-tiduran atau main sosial media gitu, atau gimana dengan kehidupan kita di sekolah teman-teman? Apakah kita punya gaya hidup yang berbeda? Apalagi sekarang lagi masih PSBB ya, masih sekolahnya masih online gitu. Apakah kita tetap punya gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kenapa Kak Deborah bilang kayak gini? Karena banyak banget teman-teman. Kalau teman-teman tahu, harusnya teman-teman juga ngalamin ya, banyak sekali kunci-kunci jawaban yang tersebar di internet gitu ya. Jadi apalagi karena ini virtual, online gitu. Jadi banyak banget kunci-kunci jawaban yang bisa langsung kita copy paste gitu. Yang langsung kita copy, terus kita masukin ke data kita, terus langsung kita kirim. Apakah kita masih mau tetap melakukan kebenaran firman Tuhan sekalipun misalnya waktu kita udah usaha kerja keras, walaupun kita udah belajar sungguh-sungguh, teman kita dengan gampangnya bisa dapat kunci jawaban dari orang lain, dari internet lah, atau dari manapun gitu. Apakah kita masih mau tetap belajar sungguh-sungguh sebagai bentuk ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan? Nah, sekarang kita cek lagi teman-teman ke diri kita. Apakah kita ini punya kebiasaan untuk justru melakukan hal-hal yang benar? Apakah misal ceritanya waktu kita ketemu sama teman-teman kita, waktu teman-teman kita ngobrolin tentang kejelekan orang lain, bagaimana gaya hidup kita, bagaimana sikap kita? Apakah sikap kita justru malah ikut kompor-komporin, ngejelek-jelekin orang lain, atau justru malah kita nggak ikutan ngomongin orang lain, apalagi ngomongin kejelekan orang lain gitu. Nah, itulah yang membuat kita berbeda teman-teman. Apakah balik lagi kita suka merenungkan firman Tuhan, atau justru lebih sering buka sosial media, buka YouTube seharian sampai lupa baca firman, sampai lupa belajar, sampai lupa untuk baca buku, ngerjain tugas. Nah, gimana dengan gaya hidup kita sehari-hari teman-teman? Nah, ini juga jadi pembelajaran buat kita. Kalau kita ini adalah agentnya Tuhan, kalau kita ini adalah alatnya Tuhan, karena kemarin kita udah belajar ya dari beberapa minggu yang lalu juga, kita ini orang yang berbeda, kita ini dispesialkan oleh Tuhan, kita ini dikhususkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik. Nah, apakah itu terlihat oleh orang lain? Karena kehidupan kita, baik buruknya kita, itu kan terlihat dari sikap kita. Makanya ada yang bilang, di firman Tuhan juga bilang gitu, pohon yang baik itu kan bisa dikenal dari buahnya gitu loh. Apakah ya misalnya kita itu pohon mangga, kita bisa tahu itu pohon mangga karena kita lihat buahnya adalah buah mangga gitu. Demikian juga kita teman-teman, kalau kita adalah agentnya Tuhan, kalau kita adalah anak-anaknya Tuhan, apakah kita bisa menunjukkan kita ini anak-anak Tuhan? Lewat apa? Lewat sikapmu, lewat perkataanmu, lewat tindakanmu. Tapi itu semua dimulai dari gaya hidup kita, kebiasaan kita. Nah, kita mau belajar seperti Daniel, punya kebiasaan untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk
merenungkan firman Tuhan siang dan malam, teman-teman. Oke? Nah, lalu apa sih Kak Deborah setelah apa yang dilakukan Daniel ini? Kira-kira menurut teman-teman berakhir di situ aja? Enggak, teman-teman. Waktu dia menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah, Allah memperhitungkan semua ketaatan yang dilakukan Daniel. Ini terbukti dari Daniel 1 ayat 9. Dibilang begini. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Keren ya teman-teman. Bukan cuma Allah yang tambah sayang sama Daniel, tapi orang-orang bisa juga sayang sama Daniel. Bahkan pemimpin pegawai istana aja jadi sayang sama Daniel. Karena Daniel tuh punya sikap, punya tindakan, punya hidup yang berbeda dari orang-orang di istana pada umumnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita mau gak hidup kita, Tuhan sayang sama kita, betul. Tapi lewat hidup kita, bahkan orang lain bisa melihat kebaikan Kristus melalui hidup kita. Dan mereka bisa sayang sama kita, teman-teman. Bahkan orang bisa, aku senang banget ya ketemu sama misalnya Eli, gitu ya. Karena Eli ini beda dari orang-orang yang lain. Kata-katanya tuh lembut. Nggak pernah ngomong kasar. Aku tuh senang kalau ngomong sama dia. Aku tuh selalu dihiburkan sama Eli gitu. Atau Marvin, aku senang banget ketemu Marvin. Kalau ngomong sama Marvin tuh ngomongnya nggak kasar gitu. Aku senang Marvin ini belajarnya sungguh-sungguh. Jadi aku suka belajar sama Marvin. Nah, apakah hidup kita seperti itu teman-teman? Dan ada satu kalimat yang aku mau sampaikan ke teman-teman. Kalau tampil beda itu harus terlihat. Kita ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tampil beda harus terlihat. Kenapa harus terlihat? Supaya orang bisa tahu bedanya gitu loh. Kalau misalkan orang nggak bisa lihat bedanya, gimana kamu bisa bilang kamu udah tampil beda? Kalau misalnya di keluargamu orang tuamu masih melihat kamu males-malesan gitu ya, misal, bagaimana orang tuamu bisa melihat kalau kamu ini sudah berbeda, kamu bisa tampil beda, kamu bisa udah berubah dengan lebih rajin, karena nggak kelihatan gitu. Makanya saat ini kita mau belajar bahwa apapun saat ini yang kamu lakukan, kalau kamu mau lakukan kebaikan, tunjukkanlah itu kepada orang lain. Amin, teman-teman. Kita mau belajar ya, tunjukkan itu kepada orang lain. Action, do something. Sikapmu, perkataanmu, biar itu dilihat oleh orang lain. Perkataan yang membangun, perkataan yang lemah lembut. Seperti bukan cuma saat ketemu sama orang lain, mungkin di sosial mediamu, gitu. Tunjukkan. Kalau kamu mau sharing firman Tuhan, apa yang kamu dapat hari ini di grup CIA misalnya, tunjukkan. Supaya apa sih waktu kamu tampil beda? Ada orang-orang yang dikuatkan melalui hidupmu, teman-teman. Ada orang-orang yang bisa belajar melihat keteladanan dirimu. Karena kita ada agentnya Tuhan. Ya, balik lagi, karena kita ini udah dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Karena kita ini udah dipilih Tuhan untuk berbuah. Nah, sekarang lakukan. Tunjukkan kita ini berbeda, teman-teman. Dan yang terakhir adalah aku mau perlihatin ini. Jangan FOMO. Ada yang kayak sering dengar ya, jangan FOMO. Fear of missing out. Jangan takut ketinggalan zaman, jangan takut ketinggalan tren. Karena kamu lihat nih sekarang trennya lagi anak zaman sekarang tuh kayak ngerokok asik-asik aja gitu, atau pacaran tuh di sosial media nunjukin pacaran kayak gitu. Itu keren banget ya, aku seneng deh ngeliat dia, cowoknya ganteng banget, aku pengen punya pacar kayak dia gitu. Justru kalau misalnya kita sama kayak mereka, ya apa bedanya kita, teman-teman? Jadi jangan FOMO. Bilang ketik di chat, jangan FOMO ya teman-teman, jangan FOMO.
gitu. Jangan lupa ketik, jangan FOMO, jangan fear of missing out, jangan takut ketinggalan zaman, jangan takut ketinggalan tren gitu. Justru waktu orang lain semuanya sama, kita harus jadi trendsetter. Kita justru harus tampil berbeda sehingga kita bisa memberikan perubahan yang positif, perubahan yang jauh lebih baik untuk teman-teman kita, untuk generasi kita. Oke, teman-teman. Jadi jangan pernah takut untuk ketinggalan zaman, karena percayalah, waktu kita lakukan bagian kita, waktu kita tetap sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita, membawa kita, bahkan membuat kita bisa naik lebih tinggi lagi seperti Daniel. Bahkan Daniel mendapatkan kasih dan sayang dari pemimpin istana raja. Itu teman-teman. Oke, yuk sekarang kita berdoa ya teman-teman. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kalau Tuhan kembali ingatkan kami sudah dipilih Tuhan untuk tampil berbeda, kami dipilih Tuhan karena kami punya panggilan khusus, kami dispesialkan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, dan kami mau Tuhan, Engkau menguatkan kami untuk kami berani tampil, untuk kami berani melakukan, untuk kami berani memperkatakan apa yang benar, memperkatakan apa yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, mampukan kami, walaupun kami masih muda, tapi kami percaya Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan mempermampukan kami, sehingga kami bukan lagi menjadi sama dengan dunia, tapi justru kami jadi trendsetter, menjadi membawa perubahan yang positif buat dunia, buat orang-orang di sekeliling kami, sehingga kami berdoa Tuhan melalui hidup kami, teman-teman kami boleh melihat Kristus, teman-teman kami boleh diubahkan, keluarga kami boleh diubahkan, bahkan generasi kami boleh diubahkan Tuhan melalui hidup kami, sehingga Tuhan tolong kami untuk kami berani belajar tampil beda, berani berdiri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, walaupun mungkin orang-orang di sekeliling kami nggak mendukung kami, tapi kamu mau tetap taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan, seperti Daniel di masa mudanya, dia tetap memiliki gaya hidup yang berbeda untuk cinta Tuhan, untuk berdoa dan memuji Tuhan sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong setiap kami ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, nah teman-teman coba. Gimana tadi? Firman Tuhannya keren banget ya, berani tampil beda seperti Daniel ya teman-teman ya. Daniel nggak ikut-ikutan sama teman-teman ya, karena Daniel tahu kalau dia tuh punyanya Tuhan, karena Daniel tahu kalau Daniel tuh anaknya Tuhan. Gitu ya teman-teman ya. Nah coba teman-teman, ada yang mau bertanya? Coba kira-kira boleh share pertanyaannya di kolom chat teman-teman ya. Coba ada yang bertanya kah? Nah kalau gitu tetap ada yang bertanya teman-teman. Boleh, oh iya sebelumnya kita mau panggil dulu nih bintang tamu kita hari ini. Tada, kita sambut dia. Hai, ketemu lagi dengan kakak yang bukan selebgram ternyata. Iya. Hai semuanya. Oke, halo Kak Deborah, apa kabarnya? Halo Kak Inge, luar biasa baik. Luar biasa baik kabarnya Kak Deborah. Nah teman-teman, boleh buat ada yang mau tanya-tanya sama Kak Deborah, boleh langsung chat aja di kolom chat ya teman-teman ya. Nah kalau gitu sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku mau tanya dulu nih. Aku sudah ada beberapa pertanyaan. Bentar ya, aku baca-baca dulu nih, pertanyaan udah ada tuh. Lihat deh, tuh ya kan, nggak kelihatan ya? Ya udah nggak apa-apa kalau nggak kelihatan. Coba ya. Coba ya. Nah, ini dia. Kak, ada pertanyaan nih Kak Deborah. Kita mulai ya, asik. Kak, aku tuh ceritanya mau jadi teladan, tapi aku aja belum bertobat sepenuhnya, Kak. Jadi mungkin maksud yang bertanya ini adalah dia mungkin masih suka nggak sengaja ngomong kotor misalnya. Jadi belum bertobat belum bertobat total gitu. Iya. Aku aja belum bertobat
Gimana dong Kak, susah banget buat berubah. Mulainya dari mana ya Kak? Oke. Biar tetap bisa jadi berbeda. Jadi sebenarnya dia udah bagus nih, punya kerinduan untuk jadi teladan. Oh udah bagus ya Kak Udah ya? bagus. Oh iya benar. Kalau nggak punya niat di awal dulu susah juga. Kak Oh Inga. iya betul, berarti harus Jadi, punya niat dulu ya Kak? Ya, udah bagus. Dia pengen jadi teladan, bagus. Nah, tapi sekarang kan dia bilang, tapi aku masih suka Ngomong ngelakuin dosa. ngelakuin dosa gitu ya. Padahal aku pengen banget jadi teladan buat teman-teman aku. Gimana Kak? Nah, menurut aku teman-teman, waktu kita mau jadi teladan, berarti kan kita harus diubahkan dulu. Betul gak kayaknya? Betul. Kita harus jadi pribadi yang punya dampak positif. Berarti kita harus ubah diri kita dulu untuk jadi pribadi yang lebih baik. Nah, gimana caranya? Pertama, ada CIA. Oh Betul? iya, betul sekali. Silahkan teman-teman, ada CIA. Aku tidak di-endorse teman-teman. Ada CIA. Di CIA inilah, di komunitas inilah kita dibentuk, kita diajarin, kita dikasih tahu kiat-kiatnya seperti apa. Jangan lakuin yang seperti ini gitu. Nah, di CIA ini kita bisa belajar itu, kita bisa diingatkan. Terus di CIA ada grupnya juga kan? Ada. Nah, ada grupnya juga, ada teman-teman yang bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Betul. Di saat itulah teman-teman sedang melatih diri teman-teman untuk jadi teladan buat teman-teman di CIA minimal gitu ya. Nah, Betul. mulai dari situ teman-teman. Terus ada apa lagi? Di CIA ada kakak-kakak Jesse. Kalian bisa tanya kakak-kakak Jesse, misalnya ceritanya kalian lagi mengalami kesulitan ngomong kasar, bisa cerita sama Kak Inga atau Koko Habel gitu ya, atau Cici Alfa atau Kakak Leni, bisa kalian cerita gitu, Kak gimana ya caranya supaya aku nggak ngomong kasar gitu. Ada kakak-kakak rohani kalian bisa sharing ke mereka gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita juga harus punya hati yang mau dibentuk, hati mau diajarin, yang taat, mau diajarin. Oh ya, oke. Gitu. Nah, barulah setelah kalian mengerti, kalian bisa jadi berkat dan teladan buat teman-teman kalian yang lain. Begitu Kak Inga. Wih, keren banget teman-teman jawabannya ya teman-teman. Berarti yang pertama kita harus punya niat. Itu penting banget. Kalau kita nggak mau terus menurut terus ya nggak bakal bisa jadi berbeda sama teman-teman yang lain. Malah kita tetap sama teman-teman kita yang lain gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ada lagi nih Kak question. Ada pertanyaan lagi Kak Deborah. Iya. Sebentar. Kak, sebenarnya tuh aku tahu kalau aku berbeda. Okay. Maksudnya, ya aku berbeda, aku punya nilai-nilai khusus sama aku. Tahu. Aku tahu, tapi aku udah terbiasa Kak berkata kasar dan lain-lain. Bahkan aku aja sampai bisa nggak sadar ngomong. Mungkin ini secara lebih spesifiknya ngomong kasar kali ya Kak. Misalnya nggak sengaja ngomong, nggak sadar sampai ngomong apa gitu misalnya ya, kambing misalnya gitu, nggak bercanda ya teman-teman ya. Gimana dong Kak buat ngilangin kebiasaannya itu? Ini sebenarnya 11-12 sih. Sama pertanyaan tadi ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen berubah, kalian juga harus dikelilingi dengan orang-orang yang punya nilai kebenaran firman Tuhan. Gitu. Karena kebiasaan ini kan juga bisa dibentuk dari lingkungan sekitar kita. Betul. Gitu. Makanya kebiasaan baik itu bisa jadi berkurang atau hilang karena ada kebiasaan buruk gitu. Ada lingkungan-lingkunganmu yang, makanya saat ini teman-teman juga cek gitu, apakah saat ini lingkungan teman-teman, pertemanannya teman-teman itu adalah pertemanan yang punya nilai-nilai firman Tuhan atau enggak. Kalau teman-teman di lingkungannya juga, misal kalian punya teman-teman, kelompok teman-teman suka ngomongnya kasar, ya itu akan sulit membuat teman-teman untuk berubah ngomong kasarnya gitu. Jadi temukanlah teman-teman atau kumpulan kelompok yang bisa membantu teman-teman, bahkan mengingatkan teman-teman, bahkan bisa menegur teman-teman waktu teman-teman mau mulai ngomong kotor. Gitu. Iya, betul. Makanya ya balik lagi gitu. Ada komunitas kan, misalnya komunitas CIA. Kalau teman-teman ngomongnya tiba-tiba kasar atau ngechatnya kasar, kalian pasti akan dikasih tahu sama teman-teman kalian yang punya nilai kebenaran firman Tuhan gitu. Dan saat itu kalian mulai belajar, oh iya ya, untung aku diingetin gitu. Betul. Oh, akhirnya nanti ngomongnya mulai direm kalau ngomong. Ya, ngomong kasarnya mulai direm. Kayak gitu sih Kak Inga. Gitu. Oke, berarti ini
Berarti ini kayak yang Alkitab bilang ya Kak, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik gitu. Betul. Jadi berarti kalau kita harus tahu dulu nih teman-teman pergaulan kita ada di mana gitu ya teman-teman. Oke, masih banyak sebenarnya Kak Deborah. Cuman waktu kita terbatas teman-teman karena kita akan ada aktivitas lain. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga untuk Kak Deborah yang sudah menjawab. Thank you buat sharingnya hari ini Kak Deborah. Oke, kalau gitu teman-teman bye-bye. Sampai jumpa di talk show selanjutnya bersama dengan Kak Deborah. Nah, teman-teman, sekarang kita mau ngapain? Hayo. Sekarang kita mau bermain. Boleh, silakan aku akan memanggil partner aku, memanggil Kak Leni. Nah, boleh. Silakan kali ini akan menjelaskan tentang permainannya teman-teman ya. Silakan Kak Leni. Oke, sekarang kita mau main games ya. Sebelum kita mulai permainannya, kalian ini mau bagi kelompok dulu. Oke, kalian ini udah menghitung ada 10 orang. Nah, kalian ini bagi ya, kelompok 1 didengerin ya. Didengerin. Kelompok 1 ada Chelsea, Anya, Jesslyn, Sharon, dan Ruth. Ayo diingat ya. Kelompok kedua ada Ellie, Marvin, Sandra, Hani dan Agnes. Oke, udah ya. Diingat ya. Nah, judul permainan hari ini adalah berani tampil beda. Nah, judulnya sama kayak tema kita hari ini ya. Nah, kalian ini lanjut aja ya. Cara bermainnya gini. Nanti kalian ini akan ngasih satu kata ke satu kelompok yang bermain duluan, giliran bermain. Nah, nanti pas kalian ini udah ngasih satu kata itu, semua yang ada di kelompok itu harus memikirkan gerakan-gerakan dari kata itu. Nah, gerakannya yang sama akan mendapat poin. Nah, tapi yang berbeda akan mendapatkan poin yang lebih banyak. Jadi usahakan kalian di satu kelompok itu harus berbeda gerakannya. Oke, sudah mengerti? Sudah mengerti cara bermainnya? Oh iya, kalian ini akan ngasih durasi cuma 5 detik untuk kalian memikirkan gerakannya. Nah, kalau kalian udah hitung sampai 5 detik, nah kalian harus menampilkan setiap gerakan itu. Nah, habis itu kalau udah menampilkan kalian tahan ya. Kalian tahan gerakan itu. Oke. Oke ya, kalian ini kasih contoh dulu ya. Kasih contoh. Oke, kalian ini panggil Kak Inge, Kohabel, sama Elva. Oke teman-teman. Nah sekarang ada Kak Leni, Kak Inge, Kohabel dan Elva yang akan memperagakan. Oke. Ya. Oke, ayo berdiri dulu kok, jangan duduk. Nggak boleh insecure Kak Inge. Oke. Nih katanya kalian ini cuma kasih 5 detik ya buat kalian mikirin kata-katanya. Katanya adalah mandi ya. Oke, kalian hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo gimana? Yang beda kok Abel doang ya. Yang Kohabel tangannya kanan tapi ke sini. Gayu. Iya. Kohabel beda sendiri ke sini tangannya. Nah, jadi nih kan yang beda cuma 1 berarti Kohabel mendapatkan 20 kelompok mereka mendapatkan 20 poin. Nah, kalau tadi si Elva sama Kak Inge ikutan berbeda jadi dapat 40 poin. Kalau yang sama semua dapat 10 poin. Oke. Oh, sekali lagi. Udah dong, nanti kata-katanya buat kelompok mereka habis. Oke, yuk kita main dari kelompok pertama dulu ya, kelompok pertama. Oh, berarti ayo kelompok pertama ya di spotlight. Kelompok pertama ada Chelsea,
Ada Anya, Jesslyn, Sharon, dan Ruth. Oke, katanya adalah telepon. Nah, kalian aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada Ruth, Sharon, Chelsea. Kalian bertiga berbeda. Jadi mendapatkan 40 poin. Kelompok 2 ada Ellie, Marvin, Sandra, Hani, dan Agnes. Oke, udah siap ya. Kalau udah siap coba dikasih emot dulu, emot. Oke, katanya adalah main basket ya. Kak, ayo aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Oke, ada 1, 2, 3 orang yang sama dan Pin doang yang berbeda karena Pin bergerak. Jadi mendapatkan 20 poin. Oke, selanjutnya kelompok 1 lagi ya. Kelompok 1 ada Chelsea, Anya, Jesslyn, Sharon, dan Ruth. Oke, ingat usahain berbeda dari teman-temannya. Jangan disamain biar poinnya lebih banyak. Oke, katanya adalah nyisir. Katanya ada nyisir. Kak, aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Beda-beda semua. Jadi mendapatkan 40 poin. Oke, lanjut ke kelompok kedua ya. Kelompok kedua ada Ellie, Marvin, Sandra, Hani, dan Agnes. Oke. Ya, katanya adalah makan. Oke, usahain kalian gerakannya berbeda-beda ya. Biar poinnya dapat lebih banyak lagi. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Hani beda, Eli, Agnes juga beda, berarti mendapatkan 40 poin. 40 poin. Putaran sekali lagi ya. Sekali lagi berarti tadi kan harusnya kelompok 1, sekarang kelompok 2. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 ada Eli, Marvin, Hani, dan Agnes. Oke, katanya adalah bermain drum. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Nggak kelihatan, ke atasan. Ke atasan. Ada yang beda, ada Hani dan Marvin, Eli dan Agnes sama. Berarti mendapat 30 poin. Oke, sekarang yang terakhir ya, kelompok 1. Ayo, kelompok 1 ada Chelsea. Ya, yang pertama 30 poin, yang kelompok 2 30 poin. Nah, sekarang ada Chelsea, Anya, Sharon, dan Ruth. Oh, katanya adalah belajar. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Chelsea sama Anya sama. Chelsea sama Anya sama, tangannya dua-duanya diangkat. Terus Ruth sama Sharon sama. Berarti mendapatkan 20 poin. Oke, gamesnya sudah selesai. Oke, sekarang kalian kembaliin lagi ke Kak Inge. Oke, nah gimana tadi gamesnya seru ya teman-teman ya. Kita main bukan chemistry sama teman-teman yang lain, tapi coba kita berani nggak tampil beda dari yang biasanya. Mandi yang tadi biasanya begini, yang tadi kok Habel. Terus ada juga yang begini. Terus yang belajar ada yang begini, ada juga yang begini gitu ya. Nah teman-teman, sekarang aku mau bawain pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah, jangan lupa minggu depan tetap ada, masih akan terus ada Fellowship Jesse setiap hari Minggu jam 3:30 sore.
Oke, teman-teman lewat Zoom meeting. Nanti linknya akan dibagikan di grup JC Junior Community Online. Oke, nah selanjutnya, nah ini dia teman-teman poin-poin yang akan terus, kalau misalkan teman-teman bisa mendapatkan jumlah poin tersebut, teman-teman akan mendapatkan phone case, 800 poin dapat baseball cap, terus 1000 poin bisa dapat tas, 1500 poin dapat wireless earphone. Nah, wireless earphone itu yang nggak ada kabelnya, headset yang nggak ada kabelnya teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman bisa dapat sampai 1500 poin, teman-teman bisa tukarin dengan wireless point. Nah, penukaran poin itu setiap di akhir bulan. Oke, teman-teman ya. Lanjut. Nah, minggu depan kita akan ada Paskah. Nah, Paskahnya jam 3:30 sore, tetap teman-teman jam 3:30 sore. Habis itu, nah, Paskah jam 3:30 sore, teman-teman nanti linknya akan dibagikan. Selama Paskah, nanti selama seminggu ini, selama menuju Paskah, selama menuju sampai ke tanggal 4 April nanti, dari tim J, teman-teman harus daftar dulu untuk bisa ikut Paskah. Untuk mengikuti Paskah, teman-teman daftar dulu ya, daftarnya ke Kak Leni. Gitu ya. Nanti nomornya akan aku tulis, nanti akan ditulis nomornya di mana, nomornya Kak Leni berapa, terus teman-teman bisa langsung chat Kak Leni ya buat daftar Paskah. Nah, Paskah ini beda banget dari yang lain karena nanti kita pengurus JC akan bagikan mystery box. Itu adalah top secret, itu rahasia banget. Pokoknya mystery box itu rahasia banget yang akan dikirim ke rumah kalian masing-masing. Nah, boleh teman-teman, buat teman-teman yang tinggal di luar kota ada? Ada yang tinggal di luar kota atau di luar Jakarta? Oke. Ada Sandra. Sandra tinggal di mana, San? Boleh. Buat teman-teman, boleh tolong sekarang tulis di kolom chat teman-teman alamat teman-teman ada di mana, nanti biar tim JC yang akan datain teman-teman tinggalnya di mana, terus nanti kita akan kirim ke rumah teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mystery box-nya itu isinya apa sih? Mystery box itu isinya rahasianya apa? Yang akan kita pakai untuk games minggu depan. Tapi buat teman-teman yang rumahnya ada yang tinggalnya di luar kota, yang di luar Jakarta, nah teman-teman nggak apa-apa teman-teman, sekalipun kita nggak bisa kirimin karena itu akan berhari-hari, kayaknya bakal lebih dari tanggal 4, bakal lebih dari Paskahnya. Nggak apa-apa teman-teman, nanti kita akan kirim lewat online. Maksudnya nanti aku akan by call teman-teman, aku akan telepon teman-teman kira-kira apa aja sih yang harus disiapin sama teman-teman. Oke, jadi teman-teman tetap bisa ikut gamesnya karena gamesnya seru banget. Nah, itu aja teman-teman pengumuman hari ini. Boleh langsung boleh teman-teman tolong kirim di chat alamat rumah teman-teman ya. Oke. Nah, itu aja teman-teman. Minggu depan jangan lupa kita hadir lagi di ibadah JC, fellowship JC jam 3:30 sore. Oke. Kalau gitu sebelum kita akhiri ibadah hari ini, fellowship hari ini, kita mau berdoa teman-teman ya. Yuk, kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa ya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini ibadah JC, fellowship JC online-nya itu sudah berjalan dengan baik. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena pertolongannya Tuhan. Kami bersyukur Bapak. Tuhan Yesus, kalau kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap sharing firman yang sudah Tuhan bagikan melalui Kak Deborah Bapak. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik, kami mau memberkati Kak Deborah, biar Tuhan yang terus pakai Kak Deborah lebih lagi, dan biar setiap benih firman Tuhan yang Tuhan taburkan atas setiap kami melalui Kak Deborah itu bisa kami praktekkan dan kuasanya terus ada atas diri kami. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Paskah minggu depan Tuhan, Paskah JC minggu depan, biar Tuhan yang terus biar ada kreativitas terus ada atas Paskah besok Tuhan, dan kami mau sama-sama antusias untuk mengikuti Paskah minggu depan. Bahkan kami mau mengajak teman-teman kami lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, biar Tuhan yang pakai Indonesia lebih lagi, biar Tuhan yang berkati Indonesia lebih lagi. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk
junior community ini Bapak, biar Tuhan yang pakai junior community ini lebih lagi, biar Tuhan yang perluas kapasitasnya sehingga ada banyak remaja-remaja lain, ada banyak teman-teman kami yang lain yang bisa terus bersukacita bersama-sama dengan kami, juga bisa terus dipulihkan hidupnya melalui komunitas ini Bapak. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa biar setiap kami remaja-remajanya Tuhan bisa terus berani untuk tampil beda, sekalipun mungkin kami adalah anak-anak Tuhan yang adalah minoritas Tuhan, tapi kami mau terus berani bertampil beda Bapak. Karena kami tahu kami punya nilai-nilai khusus yang Tuhan kasih buat kami. Terima kasih Yesus yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan untuk teman-temanku Jesse yang sedang mengikuti ujian Tuhan Yesus, ujian-ujian nasional atau ujian sekolah Tuhan, biar Tuhan yang berkati mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan besok minggu depan Tuhan akan kumpulkan kami lagi di Zoom. Kami percaya Tuhan biar api yang sama Tuhan terus taruhkan atas hari-hari kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.